Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Sobat Chemistry. Hari ini kita akan belajar bersama. Mari kita awali dengan membaca doa. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu alkana, dalam bahasa Inggris yaitu alkanes. Perhatikan gambar yang tertera pada slide. Apakah yang dapat kalian lihat? Ya, tepat sekali, ini adalah berbagai jenis bahan bakar minyak. Dan yang bawah ini adalah gambar buah zaitun, di mana kandungan utama dalam senyawa organik ini adalah alkana. Kita akan pelajari lebih lanjut. Diharapkan mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur, tata nama, sifat, dan karakteristik, serta menganalisis reaksi-reaksi kimia senyawa hidrokarbon golongan alkana. Berikutnya, ini juga dapat kalian amati aktivitas kita, seperti mengendarai sepeda motor, kemudian memasak. Keduanya sama-sama membutuhkan bahan bakar. Apa kaitannya dengan materi ini? Ya, tepat sekali. LPG ini mengandung jenis alkana yaitu metana, sedangkan bensin ini mengandung normal heptana dan isooktana. Dari mana bensin dan gas LPG itu diperoleh? Ya, ini dari fraksi minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita dapat memperoleh fraksi-fraksi minyak bumi dengan menggunakan metode pemisahan, destilasi, fraksionasi. Materi ini dapat kita integrasikan dengan nilai keislaman sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Mulk ayat 15, bahwa adanya bumi merupakan anugerah untuk umat manusia. Silahkan coba dibaca. Dan artinya dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa bumi dapat kita jelajahi, dan di dalam bumi maupun di permukaan bumi terdapat sumber daya alam yang dapat kita manfaatkan sebagai rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dimintai pertanggungjawaban kelak di hari setelah dibangkitkan. Selanjutnya, tentang struktur alkana. Perhatikan, ini ada beberapa struktur seperti struktur metana, etana, propana, butana, dan pentana. Apa perbedaan dari struktur ini? Dan temukan kekhasan pada alkana. Ya, di sini karakteristik dari alkana merupakan senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan kovalen tunggal. Kita juga dapat perhatikan struktur alkana dapat digambarkan dengan menggunakan molimut, sehingga kita bisa lihat bagaimana geometri molekulnya yang merupakan tetrahedral dengan sudut 109,5 derajat pada metana. Selain itu, coba perhatikan pada C4H10, sebelah kiri strukturnya lurus, sedangkan yang kanan ini strukturnya bercabang. Namun keduanya ini jika kita jumlahkan, atom C-nya ada 4 dan hanya ada 10, tetapi berbeda kerangkanya atau strukturnya. Keduanya ini disebut dengan isomer. Berikutnya, kita juga dapat mengidentifikasi jenis karbon pada alkana. Ada karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan karbon kuaterner. Silahkan Anda perhatikan, karbon primer jika C mengikat satu C yang lain, sekunder jika karbon tersebut mengikat 2 C yang lain, tersier jika karbon tersebut mengikat 3 C yang lain, dan kuaterner jika C tersebut mengikat 4 C yang lain. Demikian pula pada hidrogen, dapat kita bedakan antara hidrogen primer, sekunder, dan tersier. Jika hidrogen tersebut diikat oleh C primer, maka disebut dengan hidrogen primer, dan seterusnya. Nah, di sini ada soal yang dapat Anda kerjakan. Klasifikasikan atom karbon pada senyawa berikut. Berikutnya, ini ada tabel deret homolog alkana. Akan perhatikan dengan baik 10 deret alkana pertama
mulai dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana dengan rumus molekul CH4, C2H6, C3H8, dan seterusnya. Apakah kalian bisa menemukan rumus umum alkana? Ya, CnH2n plus 2. Jadi jika nanti C-nya jumlahnya 12, maka H-nya jumlahnya 26. Materi ini juga dapat kita kaitkan dengan nilai moderasi beragama. Sebagai contoh ada berita, ibadah dirusak dan dibakar orang tak dikenal. Penggunaan bahan bakar minyak pada kejadian ini merusak nilai moderasi beragama. Kita harusnya mengutamakan anti kekerasan dan toleransi. Karena kita satu bangsa, beragam warna, mari jaga persatuan bangsa dengan saling menjaga toleransi dan menghargai perbedaan. Materi berikutnya tentang sifat fisik alkana, meskipun tadi sudah tertera pada tabel, ini juga dapat kita analisis. Dari data ini, apa yang dapat Anda simpulkan? Ya, semakin panjang rantai karbon, maka titik didihnya akan semakin tinggi dan juga titik lelehnya semakin tinggi. Dan kelarutan dari alkana itu merupakan senyawa organik yang tidak larut pada pelarut polar tetapi larut pada pelarut non-polar. Nah, next, untuk memberi nama alkana, kita juga harus tahu substituen alkil. Alkil seperti metil, etil, propil, isopropil, butil, sekunder butil, isobutil, tersier butil. Perhatikan ini strukturnya. Alkil ini merupakan alkana yang kehilangan satu atom H-nya dan alkil ini merupakan cabang. Untuk memberi nama alkana, ada sistem yang harus kita ikuti. Yang pertama, pilihlah rantai alkana yang paling panjang. Kemudian, jika terdapat cabang, maka cabang berada pada nomor serendah-rendahnya. Perhatikan penomoran. Selanjutnya, alkil ditulis berdasarkan urutan alfabetis. Berikutnya, tuliskan nomor cabang dan diikuti nama cabang, kemudian nama rantai alkananya. Jika cabang lebih dari satu, maka digunakan awalan Yunani. Perhatikan contoh berikut. Ini yang kiri namanya 2,3 dimetil pentana. Sebelah kanan 4 etil 5 metil oktana. Nah, sebagai latihan, coba kerjakan soal di bawah ini. Ketika kita bisa menuliskan nama alkana sesuai IUPAC, maka jika diketahui namanya, juga harus dapat menggambarkan rumus strukturnya. Coba kerjakan latihan 4.7 dengan teman kelompokmu. Oke, tadi di depan ada gambar buah zaitun. Nah, tahukah Anda di buah zaitun dan daunnya mengandung alkana dengan rantai C panjang sebanyak 27 atom karbon. Sedangkan pada daunnya terdapat 31 atom karbon. Bisakah kamu menentukan rumus molekulnya? Oke, next. Materi yang lebih menantang, yaitu tentang reaksi-reaksi pada alkana. Yang pertama, reaksi pembakaran. Sebagaimana alkana banyak ditemukan pada berbagai jenis bahan bakar minyak, jika alkana bereaksi dengan oksigen, maka dapat mengalami reaksi pembakaran. Pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2 dan H2O. Bila mana pembakaran tidak sempurna dengan keterbatasan jumlah oksigen, maka akan menghasilkan hasil samping seperti CO dan jelaga. Berikutnya, ini reaksi substitusi alkana. Contohnya dengan menggunakan halogen. Satu atom H-nya digantikan oleh atom halogen. Yang ketiga, reaksi dehidrogenasi alkana akan menghasilkan alkena, yang merupakan hidrokarbon unsaturated atau tidak jenuh. Oke teman-teman, untuk materi reaksi pembuatan alkana dapat kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, dan termasuk mekanisme reaksinya. Yang ini coba kalian kerjakan kuisis. Scan here and do the best. Terima kasih. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.